Selamat datang kembali di 4033 Forensik Digital. Masih dalam introduction for Forensic Linux. Kali ini kita akan membahas tentang monitoring dan forensik pada bagian 1. Silahkan siapkan persiapan komputer teman-teman, laptop teman-teman, dan buka Linux teman-teman, dan kita akan belajar terkait hal ini. Selamat belajar. Monitoring ini akan dibagi menjadi beberapa video, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang time.ctl, top, locate, ps, dan ls. Untuk memastikan siapa saja yang sedang login di dalam sistem kita, maka diberikan suatu buah fungsi yang cukup membantu kita, yaitu dengan menggunakan who, di mana akan terlihat siapa saja yang sedang login. Pada kasus ini di komputer saya hanya ada Giza yang sedang login ke sistem saya. Time.ctl, di mana time.ctl ini dipergunakan untuk melakukan monitoring terhadap komputer yang kita miliki, terutama pada bagian waktu. Nah, jika teman-teman merasa bahwa saya ingin tahu dia berasal dari mana atau dia habis dari mana, ini salah satu cara yang cukup mudah untuk dilakukan. Di sini pada contoh yang saya perlihatkan adalah waktu lokalnya adalah sekian dengan waktu Indonesia bagian barat dengan universal time UTC, dan time zone-nya adalah Asia Jakarta. Nah, terkadang dari sini kita bisa mendapatkan clue bahwa dia berasal atau dia habis dari kota mana atau dari daerah waktu mana, karena seandainya nanti kita pindah misalnya ke Malaysia, berarti nanti ada ada waktunya misalnya Kuala Lumpur. Dari Bangkok nanti ada waktunya sendiri, walaupun nanti tetap plus 7. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah komen untuk melakukan top. Top ini kalau di dalam suatu Windows adalah task manager, sehingga teman-teman bisa melihat di sini waktu yang sedang berjalan adalah pukul 10.25.9. Komputer saya sudah running selama 41 menit, dan ada satu buah user yang masuk ke dalam sistem ini. Kemudian kita bisa lihat juga berapa besar RAM yang digunakan. Kemudian yang free adalah 2 GB, 2,8 GB, dan yang sudah digunakan adalah 500 MB. Nah, kemudian di bawah ini adalah program atau aplikasi atau komen yang sedang berjalan di dalam sistem saya. Pertama, di sini ada PID, yaitu proses ID. Sifatnya adalah unik, jadi setiap proses yang kita miliki akan memiliki PID yang unik. Kemudian user di sini adalah siapa yang menjalankan proses tersebut. Kemudian teman-teman bisa melihat langsung ke dalam persen CPU, di mana kita bisa melihat persentase dari CPU yang digunakan oleh proses tersebut. Kemudian persen mem berarti adalah persentase memori yang digunakan, dan yang paling kanan adalah komen atau proses apa yang sedang dikerjakan. Nah, top ini cukup powerful karena dengan adanya top ini kita bisa melihat semua sistem atau semua komen yang sedang berjalan di belakang layar. Pengalaman saya adalah saya pernah menemukan suatu Bitcoin miner yang mana dia membuat suatu proses yang namanya menyerupai PostgreSQL. Namanya kalau nggak salah saat itu adalah PostgreSQL SQI, tapi I-nya menggunakan I besar. Nah, dari situ kita bisa melihat ternyata CPU-nya makan besar sekali, memorinya makan besar sekali. Kemudian kita menelisik di mana dia berada dengan cara mengetik atau mencet huruf C. Nah, dari C ini kita bisa melihat letak dari file-file atau aplikasi-aplikasi yang sedang di run. Nah, nanti ketika teman-teman menemukan suatu hal yang aneh dengan persentase CPU yang cukup besar, persen memori yang cukup besar, dan namanya
terlihat aneh, maka teman-teman tinggal cari yang di sebelah kanan ini. Datangi foldernya, kemudian lakukan pemeriksaan apakah dia benar-benar aplikasi yang legal atau tidak. Oke, tadi adalah menggunakan menggunakan keyboard C. Kemudian ada juga sebenarnya kita bisa melakukan kill running process dengan mengetik huruf K, kemudian PID-nya berapa. Jadi kalau kita mau membunuh atau mau menghilangkan PID 980, berarti tinggal K ketik 980, nanti akan secara program proses tersebut akan dimatikan. Untuk keluar, maka silahkan klik Q, maka dia akan keluar dari sistem tersebut. Kemudian ada satu tools lagi yang bisa kita gunakan untuk menemukan suatu file dengan cepat, yaitu menggunakan Logcat. Nah, sebelum menggunakan Logcat ini, yang perlu kita lakukan adalah melakukan update terhadap DB-nya, sehingga kita menggunakan sudo update db. Akan memakan waktu bagi teman-teman yang pertama kali melakukan ini. Kemudian nanti kalau sudah akan muncul line baru, kita ketik lagi Logcat, kemudian file yang ingin kita cari. Nah, contoh di sini saya akan menggunakan vmtools SD yang tadi muncul pada video sebelumnya. Nanti akan muncul letak dari vmtools SD ini ada di mana. Kemudian Logcat ini tidak hanya bekerja pada suatu file, tapi juga bisa bekerja pada suatu folder. Sehingga bagi teman-teman yang ingin mendapatkan tempat atau letak dari suatu file atau folder, dapat menggunakan tools ini. Berikutnya yang akan kita lihat adalah satu buah fungsi, yang mana fungsi ini untuk melakukan listing terhadap file atau folder apa saja yang berada di dalam direktori tersebut. Nah, kalau kita lihat tadi kita sudah memperkenalkan yang namanya Logcat, maka kita anggaplah kita ada malware di sana, kita masuk ke dalam folder dan ternyata di dalam folder tersebut tidak terlihat apa-apa. Makanya kita menggunakan ls ini untuk melihat sebenarnya ada apakah di sana. Nah, terkadang juga ketika ada folder yang terhide, maka tidak akan muncul di sini. Maka gunakan ls-a untuk melihat file apa yang tersembunyi. File tersembunyi tersebut biasanya ditandai oleh titik di depan nama folder atau file tersebut. Jadi kalau di sini ada titik dan titik cache, ini berarti adalah mereka semuanya terhide. Nah, kemudian mungkin ada teman-teman yang ingin melihat list ini secara penuh, yaitu menggunakan ls-l, di mana ls-l ini kita bisa melihat pertama adalah bagaimana suatu file atau folder ini ketika akan dibaca, ditulis, dan juga akan dieksekusi. Kemudian dia milik user siapa dan milik grup siapa. Kemudian ada pembuatan file tersebut kapan, dan yang terakhir adalah nama file ataupun folder. Nah, yang menariknya menggunakan Z-shell ini adalah ketika kita melakukan linking, maka akan ada alamat kemana dia melakukan linking. Sebelum beranjak lebih jauh, saya akan memperlihatkan sebuah gambar yang mana gambar ini adalah merepresentasikan dari file permission dan folder permission yang tadi sudah teman-teman mulai lihat. Biasanya teman-teman melihatnya yaitu RWX. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara tentang file permission, maka dalam file permission itu ada 4 bagian atau 4 segmen. Segmen pertama adalah memiliki satu buah slot, yang mana satu buah slot ini ada 3 kemungkinan. Pertama, bertuliskan L, kemudian bertuliskan D, dan bertuliskan minus. Untuk L berarti file atau folder tersebut adalah file atau folder yang terlink atau terkoneksi kepada
folder lain atau file lain. Untuk D berarti biasanya adalah folder, jadi directory. Sementara untuk yang minus adalah suatu file atau suatu yang bisa langsung kita baca menggunakan misalnya Vim lah atau apapun. Di segmen kedua adalah segmen user, yang mana di sini ada 4 kemungkinan bertuliskan read, write, atau execute, atau tidak sama sekali. Jadi ketika nanti teman-teman berada di segmen kedua, berarti segmen user yang mana apakah dia diberikan suatu kebolehan untuk membaca, menulis, ataupun mengeksekusi. Begitu juga dengan segmen 3 dan segmen 4, yang mana yang membedakan antara segmen 2, 3, dan 4 adalah siapa yang melakukannya. Untuk segmen 2 adalah user, segmen 3 adalah grup dari user tersebut, dan segmen 4 adalah yang lain. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh, yaitu -rwx r -x -x. Berarti dari contoh tersebut, maka saya dapat memastikan bahwa dia merupakan sebuah file karena depannya minus. Kemudian di user, maka dia diperbolehkan untuk membaca, menulis, dan melakukan eksekusi. Pada grup, dia memperbolehkan untuk melakukan pembacaan dan melakukan eksekusi, tapi tidak boleh melakukan penulisan. Dan pada akun lain atau orang lain, maka dia hanya diperbolehkan melakukan eksekusi saja. Selanjutnya akan kita lihat adalah PS atau proses status, di mana PS ini kalau kita lihat akan memunculkan sangat sedikit line, yaitu proses apa yang berlangsung pada terminal tersebut. Namun kita dapat membuat informasi-informasi lain untuk keluar ke dalam terminal kita dengan mengetikkan misalnya -vx -aux, sehingga kita dapat melihat semua proses yang sedang berjalan di belakang sistem kita. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa ada user, kemudian ada PID, kemudian ada persen CPU yang digunakan, persen memori, kemudian TTY-nya, startnya kapan, time-nya berapa, dan komennya seperti apa. Nah, informasi-informasi ini bisa kita dapatkan menggunakan ps-aux. Nah, terkadang juga kita ingin mendapatkan beberapa proses yang mana sesuai atau pada grup tertentu. Cara yang paling mudah adalah dengan mengetikkan ps-g besar, kemudian grupnya apa. Contohnya di sini adalah saya menggunakan Giza. Maka yang akan di list oleh dia adalah semua proses yang mana usernya di sini adalah Giza, sehingga di sini sudah bisa dipastikan bahwa yang muncul adalah Giza semua. Kemudian jika kita ingin melihat melihat informasi lain, terutama ketika kita ingin melihat bagaimana suatu proses itu berhubungan dengan proses lain, maka kita dapat mengetikkan ps -e -forest, sehingga di sini akan muncul tree, terutama bukan tree ya, kalau bisa dibilang ini adalah forest dari suatu sistem. Misalnya di sini di PID 2 ada namanya kthread D, maka dia memiliki child, RCUGP, RCU parGP, dan lain sebagainya. Kemudian sepertinya ada yang, nah ini misalnya like DM, dia memiliki child XOR dan like DM, dan like DM ini memiliki child lagi FCE4 session, SFC4 session ini memiliki child SSH agent. Jadi kita bisa melihat secara forest gitu. Nah, tadi merupakan monitoring dan forensik pada Linux gitu ya, dan ini hanya sebagai pengenalan bagi teman-teman. Dan ini adalah video pertama kita untuk monitoring dan forensik.
Nanti ada beberapa video lainnya yang akan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana kita melakukan monitoring dan juga bagaimana kita melakukan forensik pada sebuah Linux. Tetap belajar, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam.